Ya, ya. Oke Oh iya iya teman-teman. ada dia ada. Kok nggak ada Oke. ya? Ntar bawa macam aja. Oke teman-teman semua, Oh, kita mulai ya. Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Waalaikumsalam. kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat di malam minggu yang penuh barokah. Ini malam penuh barokah, penuh ceria. Kita pada malam hari ini diskusi secara online mengenai buku yang telah disebar juga oleh akun Fadaru di Instagramnya, flyernya, dan buku ini cukup fenomenal. Nggak cuma buku, itu juga dijadikan sebuah film yang kemarin itu filmnya sempat viral lah di beberapa kalangan. Nah, buku apakah itu dan film apakah itu? Nama judulnya yaitu, kalau di bukunya ya, Tuhan izinkanlah aku menjadi pelacur kalau nggak salah. Terus kalau filmnya Tuhan izinkan aku berdosa. Nah, teman-teman semua yang telah bergabung pada malam hari ini, kita akan bersama sebutannya apa ya? Membreakdown isi dari buku maupun film ini bersama dua narasumber yang cukup kompetensi dalam membahasnya. Yuk, mulai. Agak ini ya, agak apa namanya, agak profesional dalam membahas buku ini. Satu yang sebelah nggak di sini kayaknya apa namanya, sedikit terganggu. Suara saya ada nggak? Aman? Yo. Dia pakai kerudung. Ini yang pakai kerudung jilbab hitam itu namanya. Ini sini serapa ya? Suaranya di mute. Tes. Kayak bisa di mute asli. Itu yang mikrofon itu. kamu pencet bagiannya kamu, ntar nanti ada mikrofonnya. Mikrofonnya ada di atas. Kalau dipencet nggak bisa, Con. Ya, aman. Nilam sama Sultan di mute dulu. Nah, ini dua pematerinya bernama Roza dan Nilam. Kita akan membahas bersama-sama buku dan film ini. Mungkin prolog sedikit ya teman-teman. Ini buku sempat kontroversial mungkin dari beberapa kalangan, dan background dari penulis buku ini juga katanya di beberapa artikel saya baca itu pernah termasuk ke dalam jaringan yang katakanlah radikal gitu dalam beragama. Nah, kemudian dia berhasil keluar dari jebakan tersebut dan mencoba untuk mengkritik dari sebuah organisasi yang punya paham radikal. Nah, ini akan dibahas sama kita semua bareng-bareng berdiskusi mengenai buku ini. Kita mulai dari Mbak Kanda Nilam terlebih dahulu. Mbak Kanda Nilam, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Monggo, Mbak. Jawab, monggo Mbak Nilam, gimana pandangan Mbak Nilam mengenai buku ini? Oke, sebelumnya terima kasih ya untuk Fadaru tim yang udah ngasih aku kesempatan buat ikutan diskusi kecil-kecilan nih yang kayak seru banget di setiap pekannya. Di sini aku nggak yang perfectionist banget untuk mengulik bukunya, cuman aku kebetulan udah baca buku beliau ini dan udah nonton filmnya juga. Kalau misalnya dilihat dari bukunya ya, tetap buku dan aku baca tuh katanya tuh kisah nyata. Dan kalau ngeceritain di buku tuh emang detail gitu loh. Misalnya nih, dia tuh kuliah di kampus UIN. Itu emang bener-bener emang ada kampusnya kayak kampus putih. UIN kan terkenal kampus putih kan ya. Nah, dia bilang kalau misalnya dia kuliahnya di kampus putih gitu. Terus juga misalnya dia bakal bilang juga kalau dia tuh akhirnya melanjutkan studinya itu di kampus ini kampus Matahari sebenarnya kan ya Matahari Terbit. Nah, itu. Jadi dia tuh sebenarnya menceritakan itu secara keseluruhan kayak gitu. Kalau dilihat dari buku itu sendiri mungkin ada perbedaan di film sama filmnya, tapi emang kayaknya emang setiap film yang diadopsi dari buku pasti ada perbedaan. Cuman aku nggak menyayangkan yang berbeda itu adalah hal-hal krusial. Kayak misalnya nih, kalau misalnya di buku itu kita tahu kayak apa ya, um,
kalau di buku kan dituliskan kalau misalnya itu tuh dalam bentuk pergerakan. Jadi si tokoh perempuan ini dia tuh masuk awalnya tuh ke dalam sebuah pergerakan yang kemudian ternyata di pergerakan itu dia tidak menemukan apa yang dia berusaha cari. Dia kan inginnya mencari keislaman, berdakwah, kayak gitu, berjihad. Tapi yang ditemukannya tuh nggak dalam bentuk itu. Dan organisasi yang dia bentuk itu tidak bisa mengakomodir dia. Jadi dia kayak kecewa gitu loh. Kenapa ya saya masuk organisasinya justrunya ke arah sini gitu, nggak ke jihad. Tapi itu tuh kurang lebih ke arah apa ya? Ke arah pergerakan organisasi. Sedangkan kalau di film kan itu kayak bentuk jemaah ya, jemaah Islam gitu. Mungkin kalau ada teman-teman di sini yang udah nonton bisa ikutan diskusi nanti terkait dengan filmnya. Nah, kalau misalnya dia juga dari buku cerita itu, faktor yang pada akhirnya bikin dia tuh sempat depresi sebenarnya sebelum dia menjadi apa ya, katakanlah sebagai pelacur itu dia tuh sempat depresi. Hal yang membuat dia depresi itu karena dia tuh salah masuk wadah tempat, terus wadah ini sudah dikenal sama masyarakat sebagai siapa yang bisa masuk ke sana nggak akan pernah bisa keluar lagi dari pergerakan itu, gitu. Dari komunitas itu nggak akan pernah bisa keluar lagi. Jadi siapapun yang masuk sana bisa keluar. Kalau misalnya dia keluar, pilihannya dua, kalau nggak mati dia gila, kayak gitu. Kalau nggak salah aku ya, Kirani itu asalnya tuh dari Wonosari, Wonogiri apa Wonosari gitu. Aku agak susah ngebedain dua hal ini, tapi nggak jauh dari Jogja, kayak gitu. Nah, jadi si Kirani ini dia tuh merasa kayak dia tuh tipe orang yang vokal banget kan. Dia juga dengan hijabnya dia vokal, dia bisa nih untuk bernegosiasi, untuk beradvokasi sama orang supaya bisa memasuki pemikiran orang supaya orang tuh setuju gitu ke dia. Tapi pada akhirnya ternyata nggak segampang itu semuanya. Kirani itu masuk ke organisasi pergerakan yang salah, kemudian tidak terakomodir dengan baik, dia tuh merasa kecewa, dia nyari pelampiasan ke tempat lain. Tapi kan jadi gini, dia masuk ke organisasi pergerakan, artinya dia tinggal di dalam itu. Kayak apa ya, mungkin aku ibaratnya asrama. Jadi kalau misalnya kamu join di komunitas itu, kamu tinggal di dalam bentuk asrama. Dan siapa yang masuk asrama itu nggak bisa keluar. Karena akhirnya dia bisa keluar, orang ini. Terus dia bisa keluar, dia udah lah gitu, udah keluar dari situ. Tapi itu dengan cara diam-diam teman-teman, dengan cara diam-diam sampai pas dia mau gitu, kamarnya berempat pergi kabur. Pas dia kabur, dia langsung kayak akan menemukan jalan keluar lagi nih, tapi ternyata sempat ketahuan sama si kakak tingkat seniornya dia di organisasi ini, sampai yang kayak dikatain kayak kamu hianat, kamu bakal mati kayak gitu. Dia kan makin punya ketakutan gitu kan, kayak dia dikatain pengkhianat, dia bakal mati gitu. Dia ketakutan ada orang dari organisasi itu yang emang berusaha mencari dia. Nah di film tuh diterangin tuh, diliatin gimana orang-orang di organisasi itu berusaha mencari mereka. Oke kan, orang-orang itu berusaha pergi ke rumah-rumahnya PSK itu untuk cari si Kirani ini, karena Kirani itu megang beberapa akses dalam hal dalam hal jihadnya organisasi komunitas itu gitu. Tapi di buku itu juga dijelasin, Kirani itu tahu nggak, dia tuh ternyata juga berdakwah di daerah asal dia, tahu. Dia tuh kan di Jogja masuk nih komunitas, ternyata waktu ke sana dia juga ikutan menjelaskan lagi sama masyarakat daerah sana, karena menurut dia daerah dia tuh butuh nih dapat siraman-siraman hal itu gitu. Nah dia udah menjelaskan, terus juga dibilang kan kalau misalnya pada akhirnya siapa nanti yang bergabung ke sini tuh kayak apa ya, kalau zaman sekarang kayak kamu kalau ngasih bersedekah ke jalan Allah, berjihad ke jalan Allah, nanti Allah akan ganti nih kamu dapat hal apa gitu. Akhirnya banyak nih masyarakat yang mulai ngumpulin dana, bersedekah. Nah dana itu diambil sama Kiran, tapi bukan buktinya juga. Kiran tuh emang definisi yang niatnya tulus banget. Dia semua dana dari masyarakat itu selalu diambil, dikasih sama komunitas, tapi nggak lihat nih kemana itu dana-dana tuh nggak kelihatan. Ya udah kan, selalu seperti itu sampai akhirnya ada satu anak sekolahan yang dia tuh juga jadi salah satu pengikut dari komunitasnya yang dibawa Kiran ke kampung halamannya ini. Dia dengar kalau misalnya ada desas gitu, siapa yang masuk ke
komunitas itu pasti akan nggak bisa keluar, kalau nggak gila ya mati. Akhirnya semua orang kayak takut kan, dia si anak ini pingsan, orang marah, orang satu kampung ini bilang sekiranya nggak boleh ke daerah asalnya lagi, kalau sempat balik dia pasti kenapa gitu. Kita bikin kira bisa balik ke kampung halamannya, even bapaknya sakit sekalipun. Kalau di film kelihatan kan ya, kalau misalnya di akhir bapaknya tuh sakit banget, tapi Kiran cuma bisa nelpon. Nah di situ juga sama persis, bapaknya tuh sakit, tapi kalau di buku itu nggak bisa nelpon ya. Aku nggak ngerti apakah waktu di zaman ada buku itu tuh mungkin belum ada telekomunikasi kali, belum ada handphone, WhatsApp gitu. Karena sebenarnya buku ini tuh udah lama banget nih teman-teman adanya. Udah lama banget. Kalau untuk aku SMP ulang tahun minta kadonya buku itu dulu. Cuman nggak boleh aja jadi kayak aku tuh dapet itu tuh dari sosial media, kalau salah FB deh dulu. Terus aku lihat kayak sinopsisnya menarik banget kan. Aku minta dikadoin itu gitu. Ternyata setelah aku minta, aku nggak dibeliin. Mungkin karena emang umurnya belum cukup, masih di bawah 13 tahun deh kayaknya. Akhirnya ya udah, aku baru bisa dapat bukunya tuh baru tahun 2021 kalau nggak salah. Baru aku tamatin tuh di 2022. Dan aku banyak itu dijadiin film dan trending lagi di tahun 2024. Nah, mungkin karena udah lama ya bukunya, dia kita ada telekomunikasi. Orang tuanya tuh benar-benar sakit parah, terus kayak apa ya, kayak nggak bisa gitu loh untuk ketemu anaknya lagi karena dia juga terkurung di kampung halamannya. Nah, poin-poinnya di sini adalah ternyata ini setelah depresi itu dia tuh berharap kayak aku tuh pengen keluar dari dia kan menyembunyikan diri di sebuah kos-kosan gitu. Nah dia tuh pengen ketika keluar dari kos-kosan ini tuh ada satu ustazah kah atau ustadz kah yang menghampiri dia kayak, kamu butuh aku ya gitu. Atau kayak kamu kenapa, kalau ibaratnya anak-anak caranya mentality health itu kayak, kamu kenapa, kamu nggak apa-apa kan. Nah mungkin gitu kali ya. Nah tapi tuh di sini justru teman-teman tahu siapa yang datang. Justru ternyata yang datang pada saat itu adalah salah satu teman laki-laki dia di kelas dulu yang dia sedang pengedar narkoba. Nah, mungkin yang bikin buku ini terkesan berat karena banyak kata-kata yang dia menggambarkan menjadi sebuah kalimat lain. Misalnya kayak, aku nggak pernah nyangka ketika aku keluar dari kosan, Tuhan tidak mendatangkan ustadz kepadaku. Namun setan ini berjalan mendekati anakku, kayak gitu. Nah, yang coba ini yang datangin dia, yang nanya, terus kamu kenapa gitu. Makanya mungkin ini juga ya kenapa kalian selalu bilang kayak coba perhatikan sekitarmu, merangkul orang sekitarmu, karena ternyata yang berdampak seperti itu. Karena kalau nggak kita orang yang, maksudnya kalau nggak kita mengerti ini mewarnai orang lain, yang lain lagi yang mewarnai dia. Gitu. Ya, pikiran yang udah stres, depresi ini bilang kayak aku mau itu gitu. Dia minta untuk nyoba rokok sama di awal itu rokok, habis itu nyoba yang lain-lain kayak gitu. Nah terus kira-kira udah mulai berteman nih sama anak-anak jalanan, cowok-cowok malam yang ada di jembatan yang lagi pang-pang, anak pang gitu lah, anak yang nakal, bukan nakal ya, maksudnya anak-anak yang lebih bebas lah gitu. Terus akhirnya mulai gini bebas sekarang pengenalan sampai akhirnya itu dideketin sama salah satu ketua komunitas diri. Nah ini juga yang jadi hal menurut aku krusial, tapi dibuat berbeda dalam film. Di film itu, Kirani itu dideketin sama salah satu calon ketua LDK. Dia pengen daftar menjadi calon ketua, jadi dia ngejauhin si Kirani supaya namanya tetap bersih. Jadi kayak kamu kayak jangan anggap aku tidak kenal gitu. Yang penting biar aku kepilih jadi ketua. Tapi sebenarnya di film itu kan Kirani jadi ngerasa kayak, kemarin kamu janjiin ke aku kalau misalnya kamu akan selalu ada buat aku, bantu aku, tapi kenapa ketika kamu menginginkan satu jabatan kamu ninggalin aku, kayak gitu orang lebih. Tapi kalau di buku aslinya itu yang ngedekatin dia tuh sebenarnya ketua dari komunitas diri yang dulu kalau di kelas selalu berdebat sama dia waktu Kirani masih jadi manusia yang yang masih kanan banget lah ibaratnya gitu, yang sangat bejat banget. Terus dia senimbang tuh debat sama si ketua komunitas diri ini gitu. Ternyata kan ada dua yang
berbeda nih kan antara satunya. Kalau di film itu kalau di buku kita sendiri, tapi kalau di film itu ternyata ganti jadi ketua LDK. Tapi secara keseluruhan benar, dia didekati sama satu tokoh cowok ini sampai tokoh cowok ini merasa kayak kamu dipupuk gitu, kayak kamu aman aja kok sama aku, tenang. Sampai akhirnya itu pertama kali sekarang itu untuk kayak eh, kayak melakukan hubungan lah sama cowok gitu. Nah itu tuh saking dia, tau nggak, yang bikin aku itu di dalam bukunya tuh bagus banget ya, si ketika itu terjadi Kirani itu sempat untuk kayak ngelihat ke atas atap sambil ngomong kayak Tuhan, Tuhan lihatlah seberapa kecewanya aku ke kamu, seberapa marahnya aku ke kamu, aku kayak perhatikanlah apa yang sedang aku perbuat, kayak gitu lagi ya. Kayak deep banget kan, kayak ini kan aku mencintai kamu, tapi kamu nggak ngasih aku kemudahan untuk jalan aku mencintai kamu. Jadi kamu lihat kesalahan besar ini sedang aku lakukan di depan matamu, itulah intinya. Kayak gitu loh. Tapi penulisannya kayak lebih wah aja gitu. Agak berat sedikit lah gitu. Terus akhirnya berjalan waktu, ternyata sih kalau di film itu si cowok daftar LDK makanya menjauh kan. Tapi kalau di kisah nyata enggak. Kalau di kisah nyata itu si cowok itu ngejauh karena cowok itu ngelihat si Kirani itu jalan sama teman cowoknya. Tapi itu teman cowoknya teman cowoknya yang kayak cuman teman anak jalanan yang sebelumnya teman sama dia, tapi nggak sengaja salah paham. Akhirnya cowoknya pergi benar-benar hilang kontak, nggak bisa dihubungin. Setiap dia ke kosan cowoknya itu jawaban teman-temannya selalu pulang kampung, selalu sudah pindah, kayak gitu. Cowoknya menghindar. Terus akhirnya dia mulai ngerasa kayak, oh oke, ternyata emang ini ya sistemnya laki-laki. Aku sudah dikecewakan oleh Tuhanku dalam niatku berjihad. Aku sudah dikecewakan oleh Tuhanku ketika aku ingin berjihad, orang tuaku sakit dan aku nggak bisa masuk ke kampung halamanku. Aku dikecewakan Tuhanku dalam hal percintaan. Berarti kan dia udah banyak banget nih kecewanya nih kan. Kayak tidak terakomodir lagi. Bagaimana aku harus menanggung rasa sakit kecewaku atas harapanku kepada Tuhanku. Mungkin itulah intinya. Nah terus habis itu kira-kira udahlah, orang nggak, kira-kira tuh mulai coba masuk ke banyak tahapan, kayak dia kan lagi skripsian tuh. Nah gitu masuk ke skripsian sama dosennya tuh dengan cara itu. Jadi kayak dosennya kan nggak nge-ACC nih, terus dia kayak waktu dosennya nggak nge-ACC tuh dia jadi kayak oh bisa nih, aku harus ngedekatin dosen aku pakai cara ini. Akhirnya dia deketin dosennya itu cowok, dosen pembimbingnya, dideketin pakai cara itu. Kalian tahu pada akhirnya ternyata si dosen ini yang akan jadi, kalau di perempuan kan namanya mami itu ya, mami geremo atau mami apa gitu, pokoknya mami. Nah ternyata bapak dosennya ini yang jadi kayak penghubung dia ke kliennya, atau jadi penghubung si Kirani itu ke mami. Jadi tetap dosennya ini ngasih ke mami, tapi lewat dosen ada pertemuan tatap muka gitu loh. Kayak wow, ternyata dia ini bisa aku dapatkan kok ketika aku bisa ngedapetin apa aja dengan cara ini. Tapi dia nyadari itu tuh baru di akhir loh guys. Dia baru menjadi seorang pelacur itu di akhir. Di awal tuh dia benar-benar kayak siapapun yang pakai tubuh dia, oh boleh. Tapi dia ingin membuktikan seberapa lemahnya keagamaan orang itu. Laki-laki kan kalau ditawarin perempuan kan nggak semuanya bisa nolak ya. Rata-rata kan. Ya aku nggak mengeneralisir, tapi kebanyakan seperti itu datanya gitu. Nah, si Kirani itu mendekati seorang yang kayak anak majelis taklim banget, anak kelompok kajian gitu. Nah dia mendekati si itulah pokoknya gitu, si anak ini. Terus di pikiran Kirani, aku bisa nggak ya dapatin ini cowok, aku mau lihat keagamaannya. Tapi ternyata tahu cowok itu sendiri yang deketin Kirani, kayak Kirani ayo kayak main sama aku gitu, kayak tidur sama aku. Posisinya si cowok ini padahal udah ta'arufan sama perempuan UIN sendiri gitu loh. Jadi kan ya kayak itu udah tinggal
hari menikah, tapi dia memutuskan hubungannya sama si perempuan yang diluin, yang perempuan selihat itulah pokoknya, dan dia bercinta sama si Kirani. Dalam posisi Kirani sebenarnya nggak cinta, dan itu cuma pengen buktiin aja seberapa lemahnya seorang laki-laki, seberapa sebenarnya orang-orang itu tidak mencintai Allah semencintai itu. Dia cuma pengen membuktikan aja, nggak ada manusia yang kuat sama itu, dan apa ya, semua orang tuh pada akhirnya lemah, nggak ada yang benar-benar mencintai Allah, dan nggak ada yang dia tuh pengen ngeliatin ke Allah kayak, lihat kan kalau misalnya aku udah mencintai kamu segitu besarnya, yang orang lain gak mencintai kamu segitu besarnya juga gitu. Jadi kayak wah banget. Terus di akhirnya sampai ada satu scene yang dia tuh naik gunung untuk membuktikan kalau misalnya dia bisa tanpa Tuhan, dia bisa untuk Tuhan itu nggak ada, nggak akan mengakomodir apapun tentang dia. Dan dia ke naik gunung itu sama si cowok yang anak kajian tadi kayak gitu, untuk membuktikan. Tapi lucunya tuh si cowok itu yang kayak nyepet kayak, ayo Kirani, ayo gini nanti gini gitu. Tapi si Kirani kayak ogah-ogahan kayak, iya apa sih, aku tuh cuman pengen tahu kamu gimana doang, ternyata kamu segampangan inilah intinya gitu. Terus kayak sebenarnya tuh seru loh bukunya, walaupun terlihat agak berat, tapi ternyata seru banget dalamnya. Mungkin nanti itu dulu ya saya sharing ini pada akhirnya dari awal dia banyak belajarnya, akhirnya dia merasa kalau aku bisa mengkomersialkan itu kenapa enggak, sampai akhirnya dia masuk ke hal itu gitu teman-teman. Mungkin nanti sambil diskusi ya bisa selanjutnya. Siap. Ya itu tadi ini ya teman-teman, panjang lebar banget yang disampaikan sama Mbak Nilam. Itu kayaknya keseluruhan isi buku yang disampaikan sama Mbak Nilam itu. Isi buku yang itu nggak selesai kan, itu cuma hal-hal krusial yang diganti dari buku ke film kayak gitu. Ya, terima kasih Mbak Nilam. Ini ya sangat memberikan pandangan mengenai isi buku tersebut. Bagaimana pikiran, kehidupan Kiran itu yang penuh dengan naik turun, dan juga bagaimana realitas dari kehidupan, ya sebutkanlah orang-orang yang juga organisasi Islam kayak gitu. Ternyata ketika dihadapkan sama keadaan realitas tentang perempuan, dia lemah juga kayak gitu. Mbak Nilam sudah mute suaranya. Siap. Oke, kita lanjut ke narasumber yang kedua ini, Mbak Roza. Ini Mbak Roza akan membahas kemungkinan dari sisi pandang filmnya, karena filmnya ini kan dari judulnya udah beda ya, kalau nggak salah, Mbak Roza. Yeah. Tuhan izinkan aku pelacur, itu berdosa. Dari bukunya. Kalau filmnya itu izinkan aku berdosa. Monggo Mbak Roza, bagaimana pandangan Mbak Roza terkait filmnya? Ya, mungkin kita bahas dari judulnya ya, karena menarik banget gitu. Kenapa film adaptasi dari novel, tapi dari judulnya ada diksi yang dirubah gitu. Sebenarnya kata pelacur itu tuh sendiri gimana ya, belum diizinkan sama, aku lupa, badan yang mengurusi hal itu gitu. Jadi akhirnya si pelacur itu dihaluskan menjadi berdosa gitu. Nah, terus kita mau ngebahas tentang background dari Hanung Bramantyo itu sendiri kan. Jadi si Hanung Bramantyo itu pendidikannya itu awalnya menempuh pendidikan di UII gitu, di Jogja. Tapi dia akhirnya pindah gitu ke IKJ, Institut Kesenian Jakarta, dan ngambil prodi perfilman gitu. Dari dua hal ini nih, sebelumnya dia ngambil UII, terus pindah ke IKJ yang menurutku punya sistem yang berbeda, yang benar-benar jauh banget gitu kan ya. Sebenarnya bisa enak banget gitu kalau dibahas lebih lanjut, tapi kan waktunya ya say. Terus kita mau bahas tentang si Hanung Bramantyo ini, selain menjadi sutradara, dia itu juga punya production house namanya Dapur Film, yang didirikan pada 31 Desember 2003. Nah, di Dapur Film itu sendiri di websitenya itu tertulis secara eksplisit gitu. Kalau di sana disebutin kalau Hanung Bramantyo ini memiliki ideologi kiri gitu. Jadi no wonder gitu kenapa film-film yang dihasilkan atau yang dibikin oleh si Hanung Bramantyo ini nih memang kadang memicu kontroversial kayak gitu. Nah, itu sendiri background dari Hanung Bramantyo itu. Nah, sekarang kita lanjut ke, sebenarnya ada 3 poin ya yang mau aku sampaikan di sini. Yang pertama itu dari background Hanung Bramantyo, yang kedua framing dari
film Tuhan Izinkan Aku Berdosa, dan yang ketiga itu yang terakhir track record dari film-film yang dihasilkan oleh si Hanung Bramantyo ini. Sekarang lanjut ke poin kedua. Yang poin kedua itu framing film Tuhan Izinkan Aku Berdosa. Bentar, aku kecepatan nggak ngomongnya? Nggak kan? Aman ya? Oh iya, aman. Nah, Aman. Betul kali. Aman. Nah, yang pertama, sebelum kita ngebahas tentang film Tuhan Izinkan Aku Berdosa itu, kita bahas dulu tentang film itu sendiri. Nah, film itu sendiri itu salah satu dari media massa. Nah, media massa itu punya ciri khas, yaitu dia ingin menyampaikan pesan kepada audiensnya. Nah, pesan ini biasanya berisi informasi gitu. Jadi, ciri khas media massa itu harus mengandung pesan gitu. Nah, film itu termasuk dari salah satu media massa itu sendiri. Nah, tapi film itu selain jadi media massa, itu juga bisa digunakan alat untuk menyampaikan beberapa pesan kepada masyarakat melalui media cerita atau penceritaan yang film itu berikan gitu. Jadi film yang bagus itu tuh bukan film yang memberikan narasi di awal kayak Once Upon a Time, itu enggak gitu. Jadi film yang bagus itu show don't tell gitu. Jadi penonton tuh ngerti tanpa harus dicekokin ini loh ceritanya kayak gini, enggak. Tapi film yang bagus itu dari scene-scene-nya itu menceritakan film itu sendiri gitu. Nah, sekarang kita bahas tentang logline-nya. Logline itu ibarat kata bukan sinopsis, tapi kayak satu kalimat yang berisi tentang apa sih cerita atau film dari ini menceritakan tentang apa. Itu namanya logline. Nah, logline dari film Tuhan Izinkan Aku Berdosa ini sebenarnya menceritakan kekecewaan si Kiran yang merupakan muslimah yang taat beragama gitu. Namun pada akhirnya dia mengambil jalan arah yang berbeda karena kekecewaan itu sendiri gitu. Nah, dari logline itu sendiri sebenarnya simpel banget ya, tapi si Hanung Bramantyo itu benar-benar benar-benar mengupas lebih dalam gitu. Kenapa sih dia bisa kecewa? Kenapa dia akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang pelacur, itu dijelasin dengan secara runut gitu. Meskipun if I'm not mistaken di film itu sendiri di awalnya tuh ada narasi yang dijelaskan gitu. Sebenarnya tanpa narasi pun sebenarnya harusnya bisa gitu. Tapi itu yang sangat disayangkan gitu. Kenapa masih ada narasi di awal film itu sendiri gitu. Nah, sekarang setelah narasi kalau nggak salah si Kiran itu bercerita kan kayak paham nggak maksudnya? Jadi aku belum nonton filmnya soalnya. Sorry. Ya gimana nih? Lanjut. Oh ya udah. Intinya narasi di awal film gitu ya. Terus kita bahas tentang pembabakan. Jadi film itu dibagi menjadi 3 babak atau act gitu. Ada act 1, act 2, act 3 gitu. Nah, act 1-nya atau babak pertama ya itu menceritakan tentang si Kiran yang merupakan muslimah yang taat beragama. Udah itu aja. Act 1-nya atau babak 1-nya itu menceritakan itu. Lanjut pindah ke babak kedua. Babak kedua menceritakan transformasi dari Kiran itu sendiri yang awalnya muslimah yang taat beragama, kemudian berubah menjadi pelacur. Nah, itu tuh udah masuk ke babak kedua dari film itu sendiri. Nah, babak terakhir atau act 3-nya itu menceritakan tentang dia itu disekap, disiksa, karena telah merekam kegiatan-kegiatan yang tidak senonoh itu, yang ingin dia bongkar kepada publik gitu. Sebenarnya orang-orang yang dikatakan suci itu sebenarnya munafik gitu. Itu act 3-nya. Tapi yang bikin aku sangat menyayangkan lagi gitu. Kenapa di act 1 dan act 2-nya itu film ini masih sesuai dengan genre filmnya yaitu drama, tapi di act 3 itu berubah jadi genre thriller gitu. Kayak kenapa berubah gitu? Andai kata kalau film ini berubah, tapi gimana ya? Bisa merubah cerita keseluruhan yang menurutku sayang aja gitu. Harusnya di act 3 itu jangan berubah jadi genre thriller, tapi tetap ada dramanya gitu. Dan aku ngerasa agak kurang gitu. Habis ngebahas logline dan pembagian film itu sendiri, kita bahas tentang framing. Jadi framing film Tuhan Izinkan Aku Berdosa. Nah, dia belum jelasin ya. Jadi film itu tuh salah satu bentuk media yang tidak lepas dari campur tangan pembuatnya gitu. Jadi film itu nggak sesimpel itu. Pasti ada pesan atau isi yang ingin disampaikan gitu dari si pembuat film gitu. Nah, di film Tuhan Izinkan Aku Berdosa itu sebenarnya ada banyak framingnya, tapi yang aku highlight itu ada banyak sih. Tapi
Film ini sebenarnya ingin menceritakan atau memberikan pesan gitu tentang isu religiusitas yang ada di Indonesia gitu. Film ini pengen ngasih tahu ini loh realitas yang ada di Indonesia gitu. Banyak hal-hal yang kita nggak tahu gitu. Makanya film ini kayak benar-benar lumayan berani gitu, bisa berani ngebongkar isu-isu yang lumayan sensitif gitu, dari mulai pelecehan seksual. Jadi film ini nih mengambil framing tentang pelecehan seksual, terus ekstremisme. Kenapa aku sebut ekstremisme, bukan radikalisme? Soalnya ekstremisme dan radikalisme itu dua diksi yang berbeda gitu. Nanti bisa cari sendiri ya. Kalau intinya itu dua diksi yang berbeda gitu. Makanya aku sebutnya ekstremisme gitu. Yang terakhir itu konsep Islam yang konservatif. Jadi di sini nih, dan bahkan di beberapa film dari Hanung Bramantyo itu tuh banyak banget mengambil angle atau sudut pandang yang ngebahas, yang fokusnya itu ngebahas tentang konsep Islam yang konservatif gitu, yang saklek gitulah ya. Pokoknya itu mungkin karena tadi itu sudah dijelaskan kan tentang film itu sebenarnya pesan atau juga kritik yang ingin disampaikan oleh si pembuat film itu sendiri gitu. Mungkin ini adalah keresahan yang dialami oleh si Hanung Bramantyo itu sama realitas yang ada di Indonesia. Mulai dari pelecehan seksual yang sudah disebutin sama Mbak Nilam tadi, diceritakan kan si ya itulah pokoknya ya gitu ya. Maksudnya dia membahas tentang isu pelecehan seksual gitu. Maaf aku nggak terlalu ngebahas itu soalnya pas nonton film aku nutup mata jadi nggak tahu asli sumpah. Terus kita bahas ekstremisme gitu. Kalau di film itu dijelasin kan kalau si Kiran ini ikut aliran yang namanya Dardariyah yang dipimpin oleh Abu Darda. Ternyata aliran yang Dardariyah yang dipimpin oleh Abu Darda. Nah, di film itu ternyata aliran yang dia ikuti atau golongan yang dia ikuti itu ternyata merupakan golongan yang ekstremis gitu. Dan itu yang disebutin sama Nilam tadi gitu. Susah untuk keluar kalau udah masuk gitu kan. Nah, itu tuh sebenarnya ada pesan gitu loh yang pengen ingin disampaikan sama Hanung Bramantyo. Kenapa dia memilih angle tentang ekstremisme ini? Karena memang di Indonesia nggak bisa kita denial gitu. Memang ada gitu dan memang banyak gitu. Terus yang ketiga itu konsep Islam yang konservatif ya sama sih sebenarnya sama ekstremisme. Juga si Hanung Bramantyo itu hampir di beberapa filmnya tuh benar-benar banyak menyorot tentang menyorotkan isu tentang Islam konservatif itu. Nah, di sini juga film ini juga mau menceritakan gitu. Sebenarnya tokoh-tokoh agama itu tuh nggak bisa kita percaya sepenuhnya gitu. Dia orang suci banget, nggak bisa. Kita tuh tetap harus skeptis gitu. Jangan sampai kita hanya nurutin apa yang mereka mau hanya karena dia dianggap sebagai orang yang suci, orang yang alim itu. Karena di film ini ngebahas juga tentang kemunafikan dari orang-orang alim itu sendiri. Dan si Kiran itu salah satu alasannya ingin menjadi pelacur itu karena ingin membuktikan bahwa orang-orang yang alim, orang-orang yang sok suci itu semuanya munafik gitu. It's just a cover gitu kan. Jadi, makanya dia ngerekam tuh kegiatan ketika dia HS gitu. Nah, yang di ending akhirnya si Kiran ini berhasil nunjukin apa yang dilakukan oleh salah satu oknum itu. Aku lupa namanya. Dia berhasil aja gitu. Udah ya. Tadi framing film kayaknya udah cukup. Atau aku cepetan? Aman. Enggak kan? Aman. Tadi udah kan bahas framing film. Jadi film ini mau ngebahas tentang isu pelecehan seksual, isu ekstremisme, isu tentang konsep Islam yang konservatif kayak gitu. Jadi itu merupakan mungkin kritikan dari Hanung Bramantyo itu pada publik. Gitu kan. Nah, yang terakhir itu kita ngebahas tentang track record dari film-film Hanung Bramantyo gitu. Sebenarnya sejujurnya dari film-film Bramantyo itu aku nggak terlalu tertarik nonton gitu. Soalnya ya nggak mau aja gitu. Nah, track record dari film Hanung Bramantyo yang menuai kontroversi itu salah satunya Perempuan Berkalung Sorban. Pasti udah pada denger kan? Atau pernah nonton? Ya, kan? udah pernah nonton kalian?
Kayaknya aku ketinggalan kali ya. Lanjut. Bisa. Selatan berkutat sama buku ya. Maaf ya, aku Lanjut, Dak. bukan pecinta buku. Syak, Nggak pecinta. Nah, perempuan berkalung sorban itu tuh ya sama sih. Isunya aku nggak terlalu, aku juga belum nonton. Tapi setelah aku baca-baca, ya itu sama aja sih ngambil angle tentang Islam yang konservatif, gimana perempuan itu selalu ditindas dan lain sebagainya kayak gitu. Terus ada film Tanda Tanya, ada film Hijab, dan ada film Cinta Tapi Beda. Itu beberapa film yang mengangkat tema religius tapi mengundang kontroversi gitu. Nah, mungkin ada yang udah pada nonton nggak film salah satu yang aku sebutin? Perempuan Berkalung Sorban, Tanda Tanya, Hijab, atau Cinta Tapi Beda? itu si Sultan kayaknya pernah nonton tuh. Semuanya, udah nonton semuanya? Oh, rajin banget sih kamu. Yang perempuan berkalung sorban udah. Kan banyak di Netflix. Kalau nonton film jangan ditanya Fatan yang pasti. Oke. Jadi kayak gitu. Nah, itu salah satu track recordnya emang kalau misal film ini mengundang kontroversi, ini bukan pertama kalinya gitu Hanung Bramantyo dikritik sama publik gitu. Karena membuat film yang lumayan mengangkat isu yang sedikit tabu gitu. Kayak gitu. Yang paling booming tuh Perempuan Berkalung Sorban, tapi aku nggak nonton itu karena sama orang tuaku nggak dibolehin. Jadi sampai sekarang belum nonton. Kayak gitu. Itu ya guys ya. Tapi nanti aku nonton. Coba, Oke. berarti ini ya, apa yang disampaikan sama Mbak Roza tadi mengenai background dari sutradara, kemudian framing dan ada satu titik poin yang saya dapatkan banget itu mengenai media massa, dan salah satu dari cabang media massa itu ternyata adalah film. Dan di dalam media massa itu pasti ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh si sutradara kayak gitu, oleh si pembuat film tersebut. Nah, kalau dilihat dari backgroundnya si Hanung Bramantyo tadi yang disampaikan sama Mbak Roza ini kan, yang di produksi apa tadi namanya? Production house, dapur film. Nah, production house-nya itu kan mengatakan bahwa secara eksplisit ya mengatakan bahwa Hanung Bramantyo ini punya cara pandang berpikir itu kiri gitu ya. Ya. Nah, itu ini juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan mengapa film-film yang diterbitkan oleh Hanung Bramantyo itu kebanyakan mungkin cenderung lebih ke arah liberal dan mengkritik hal-hal yang bersifat konservatif. Nah, ini pembahasan ini sangat sering dibahas lah oleh Bang Sultan kalau kami sering berdiskusi kayak gitu. Nah, kalau menurut Bang Sultan ini kan udah baca cerpennya, novelnya, kemudian juga udah nonton filmnya. Nah, dari pergolakan yang terjadi oleh Sikiran, kemudian juga pergerakan yang ada di film tersebut, di novel tersebut, ini kira-kira apa yang bisa Bung Sultan tangkap dari film dan novel ini? Ya, dengeran nggak? Aman ya? Aman. Jadi, thank you ya Kak Nilam sama siapa maaf? Wah. Roza. Ya, kalau soal buku dan filmnya mungkin tadi udah secara lengkap ya dibahas gitu. Cuman kan yang perlu kita tangkap makna. Cuman yang perlu di disclaimer pertama kali adalah bahwa semua film, semua buku, semua produksi pikiran tuh pasti apa sih istilah tidak bebas nilai gitu. Pasti ada latar misal buku gitu. Pasti latar belakang itu pasti ada. Baik latar belakang apa yang ditulis ataupun latar belakang penulisnya gitu. Bahkan termasuk latar belakang penerbitnya bahkan. Nah, film pun begitu gitu. Kalau dibahas Karoza tadi soal production house-nya, soal si produsernya, soal si Muhyiddin Muhammad Gusmuhnya gitu. Nah, itu kan masing-masing punya latar belakang. Itulah kenapa kemudian kalau dalam pengetahuan, kalau dalam falsafah ilmu itu kalau yang konstruktivis itu tidak bebas nilai gitu. Bahwa masing-masing pasti akan dipengaruhi oleh nilai yang ada di sekitarnya gitu. Dikonstruksi oleh sosial masing-masing. Itu satu, itu disclaimer gitu ya. Jadi mungkin
eh, sebenarnya nggak, mungkin beberapa orang memilih untuk tidak nonton film yang emang dia nggak setuju dengan itu, kan bisa jadi gitu. Dan itu juga pasti punya latar belakang tuh. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah soal pesannya gitu. Kalau saya sih kemarin kenapa kemudian ngajak Fatan buat diskusi itu karena kayaknya ini bagus gitu. Bagusnya itu dari beberapa hal, dari beberapa realitas yang dia perlihatkan dalam filmnya. Realitas pertama itu realitas soal cara kita beragama. Nah, realitas tentang cara kita beragama. Banyak orang yang menjalankan agamanya, laku agamanya itu benar-benar kayak kalau kita tuh kan pasti tahu ya konsep hablum minallah itu dengan hablum minannas gitu. Hubungan kepada Allah dengan hubungan kepada sosial, muamalah kita kepada manusia gitu. Nah, banyak orang yang enggak memahami gitu bahwa dalam hubungan kita kepada Tuhan tuh bukan hubungan yang apa? Dalam tanda kutip ya ini ya, bukan hubungan yang apa ya, bahasa halusnya itu ya, susah nyebutnya. Nah, pokoknya bukan hubungan yang harus plek ketiplek gitu loh. Kecuali pada hal-hal yang fundamental ya, kalau bahasa agamanya itu yang kotai, yang zoni, yang bla 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 gitulah. Nah, banyak orang yang nggak memahami itu, maka kita kemudian nggak heran gitu, banyak lahir orang-orang yang mudah banget memframing orang, ya menjudge orang, kemudian memberikan istilah-istilah tertentu kepada orang lain gitu dalam konteks agama gitu. Nah, yang kedua tadi selain kritik terhadap cara kita beragama, kritik terhadap cara kita berpolitik. Kalau di filmnya kan diperlihatkan tuh ada si Alim itu. Jadi sebenarnya juga itu kasus asli kan, true story gitu. Dan sekarang si Alim yang di dunia nyata sedang disasar KPK buat ditangkap. Info-infonya. Nah, karena korupsi ya. Si Alim yang mana? Ada Halim di Jawa belah timur dikit. Nah, itu nanti tunggu berita aja. Nah, itu kan, dan emang isunya memang diambil dari true story itu gitu. Nah, itu cara kita berpolitik. Bagaimana agama itu dipolitisasi gitu. Bukan nggak boleh ya, bukan agama itu nggak boleh masuk dalam ranah politik atau politik, konsep berpolitik itu soal agama, bukan. Tapi agama itu dijadikan cuma latar belakang topeng doang untuk nah, dan ini fenomena yang kayaknya udah banyak dibahas orang gitu. Dan sebenarnya menarik untuk terus kita bahas gitu. Gimana sih peran agama dalam kita berpolitik, bernegara, berbangsa, bernegara gitu. Nah, itu ada di film ini. Yang ketiga adalah kritik terhadap cara kita hidup, lifestyle kita. Di situ kan diperlihatkan tuh mulai dari orang yang nggak tahu ya, kalau di bukunya juga kompleks kan tadi, mulai dari orang yang alimnya sungguh banget gitu, kemudian orang yang belajarnya sungguh banget, orang yang dan seterusnya gitu. Nah, diperlihatkan kepada kita bahwa ini loh realitas sosial gitu. Banyak orang yang kemudian punya latar belakang atau cara menjalani hidup yang berbeda-beda gitu. Dan itu jadi fenomena sosial yang mungkin teman-teman kayak Fatan gitu yang punya konsen terhadap sosial masyarakat, sosmas gitu, penting untuk membaca fenomena ini gitu. Nah, kalau saya sih merasa bahwa film-film seperti ini itu bagus gitu. Cuman ya tentu tadi sebagaimana yang saya disclaimer, kita nggak bisa melepaskan semua film, semua buku, semua gagasan, semua pikiran itu dari latar belakang yang melahirkannya gitu. Nah, tinggal kembali ke kita mau nontonnya dalam rangka apa gitu. Kalau saya sih refleksi aja gitu, refleksi terhadap cara kita berpolitik, cara kita berbangsa, cara kita beragama, cara kita melihat fenomena sosial gitu. Kalau Kiran tuh kalimat-kalimatnya yang paling scene yang paling oke itu kan yang diceritain tadi, yang dia di atas gunung, kemudian dia teriak Tuhan, bla 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 gitu. Kayak seakan-akan menggugat Tuhan gitu. Nah, dan di akhir yang ketika dia nyampain flash disk ke waktu si Halim mau ini kalau nggak salah talk show, nah, dikasih flash disk terus dia keluar, Tuhan aku ingin mencintaimu tanpa takut neraka dan beriman kepadamu tanpa diiming-imingi surga gitu.
Nah itu kan jadi sesuatu yang baik buat kita gitu, tentang cara kita melihat, berpikir, beragama dan seterusnya. Dan film-film ini kan banyak gitu, banyak genre yang sejenis-sejenis ini banyak, dan topik-topik tentang perempuan, tentang politisasi agama, dan itu kan lagi berkembang sekarang. Kalau di Netflix itu sering, terbaru itu ada Dupati nama judulnya, film India, cuman bagus. Itu tentang kekerasan terhadap perempuan. Nah itu juga bagus. Kalau dulu ada juga tuh Ganggubai Kandiswari, itu film India juga. Itu tentang perempuan rumah bordil yang kemudian jadi pemimpin dan seterusnya. Nah itu mungkin ya fenomena-fenomena sosial. Kalau saya sih berharap bahwa film ini terlepas dari latar belakang semuanya, nilai-nilai para pelahirnya gitu, filmnya, bukunya gitu, kita bisa ngambil sesuatu yang baik gitu tentang cara kita melihat fenomena sosial gitu. Ini kan jadi bagian dari fenomena sosial yang mungkin akan terus berlanjut gitu kalau nggak berhenti. Mulai dari politisi bermuka dua, mulai dari ustadz bermuka dua, yang kemudian menyebarkan agama dalam pokoknya surga tuh kayak apa namanya? Kayak cuman dia gitu, dengan hanya ngikut dia gitu kuncinya gitu. Ini dalam tanda kutip ya gitu. Nah, hingga akhirnya orang didoktrin, mudah lah bikin bom dan seterusnya gitu. Nah, itu atau nggak usah sampai ke situ gitu, kayak mungkin teman-teman di sini yang lebih dekat gitu, ngikut LDK misalnya dalam tanda kutip ya ini ya, jadi bagian dari LDK gitu, kemudian hanya untuk berkamuflase, itu kan banyak kasus-kasus seperti itu. Atau yang terbaru di Tangerang yang mencabuli kalau tahu ya kasusnya, yang Abi Sudirman itu, tau nggak, yang di Tangerang dia mencabuli puluhan anak dengan kedok pesantren dan rumah yatim gitu. Nah itu kan jadi konsen kita gitu loh. Konsen kita ini sejauh mana sih agama itu bisa bikin orang itu nahi mungkar gitu. Itulah kenapa mungkin ada istilah udkhulu fisilmi kafah kan, beragama secara kafah gitu. Nah, itu dikit-dikit adalah skill-skill anak LDK, walaupun Ustadz Fatan yang lebih ini. Oke, mungkin gitu sih ya. Gitu, Tan. Ya, siap. Ini apa, fenomena sosial, terus juga politisasi agama, bagaimana para politisi itu bermuka dua. Dan saya juga baru tahu kemarin dikisahkan, dan saya juga cari tahu mengenai ternyata si Kiran ini sempat berhubungan seksual dengan calon gubernur ya kalau nggak salah, calon gubernur atau calon apa kayak gitu. Dan di situ tokoh politik lah. Tokoh politik lah. Dan pada saat itu si Kiran ini seolah-olah kayak menjadi intel gitu lah kalau dalam pikiranku ya. Dia berusaha untuk mencari tahu bagaimana si tokoh politik ini yang punya cover soleh juga, bagus juga, terus ketika hanya berduaan dengan si Kiran, dia menjadi mangsa yang mudah sekali diterkam sama si Kiran. Dan tanpa sepengetahuan si politisi ini tuh ternyata si Kiran itu merekam kejadian tersebut. Dan ini juga yang menarik lagi ini, Tan, sorry lupa juga. Ternyata bukan hanya politisi, bukan hanya ustadz, bukan hanya mahasiswa, dosen pun bisa jadi mucikari gitu kalau di film dan di bukunya. Nah jadi semua realitas sosial masuk di film itu dan buku itu gitu. Ya, dan apalagi dengar kisah dari gimana? Monggo. Kayaknya yang bagian dosen jadi mucikari itu nggak ada di film deh. Ini Sultan kayaknya itu tuh adanya di buku. Soalnya di film ada ya kalau nggak salah. Ada dosennya jadi besar kan? Iya ada. Dia yang menjadi penghubung Kiran dengan si Alim itu. Oh, soalnya di film itu kalau nggak salah dia fokusnya tuh ke yang itu, yang dia ke politisi, yang bagian flash disk biasanya. Iya. Singkatnya gitu. Iya, cuman yang menjadi penghubung si Kiran, iya, yang jadi mucikari Alim itu si dosen itu. Dulu dosennya kayak ngetraktir dia waktu dia lagi bener-bener down. Nah, lagi down, ditinggalin semua orang sekitarnya. Tiba-tiba dosen itu kayak pahlawan kalau di film ya, ngajak makan bakso dan seterusnya. Terus dia bilang, saya itu melihat kamu banyak punya potensi. Nah itu hati-hati ya.
Ya, Iya itu kayaknya emang kata-kata manis di awal gitu ya, emang harus di awas-awasi. Iya, iya, iya. Dan ini ternyata dari berbagai kalangan ini ya, fokus kayak politisi, dosen, mahasiswa, pemuka agama, ketika sudah dihadapkan sama godaan seperti itu, godaan yang dalam tanda kutip untuk menuruti nafsu, kalau kita tidak memiliki pertahanan keimanan yang kuat, itu ternyata ya mudah banget lah kita ini ya, mudah banget kita terbawa arus. Dan ini juga saya penasaran mengenai yang golongan ekstremis tadi, golongan ekstremis. Kan Bung Sultan, Kak Nilam sama Mbak Roza ini kan yang udah membaca ataupun menonton film sampai habis kayak gitu. Mungkin juga berkali-kali sampai melekat ke dalam otak, sedangkan saya masih belum terlalu melekat kayak gitu. Tadi saya sempat mendengar bahwa ketika sudah masuk ke golongan tersebut, maka ketika keluar dari golongan tersebut, maka akan dibunuh atau dicap sebagai pengkhianat kayak gitu. Nah ini golongan seperti apa ya kira-kira, emang ada di Indonesia? Gimana Kak Nilam? nggak tahu, Ini sih, nggak tahu. itu kayak lebih ke, kalau aku ya dengan pemikiran aku sebenarnya dia tuh Muhyiddin F. Dahlan tuh nggak pernah nulisin secara spesifik. Dia nggak pernah nulisin nih kalau kira-kira itu buka jilbab apa enggak. Dia nggak nulisin secara eksplisit atau secara langsung itu endingnya gimana. Nah termasuk ini, dia tuh nggak nulisin secara langsung nih kalau Kirani itu masuk apa yang jelas. Kirani itu masuk salah satu organisasi dakwah yang dia tuh kalau masuknya tuh kayak bener-bener harus yang kayak orang masuk Islam, ngerti nggak kan, kayak harus syahadat gitu loh, harus syahadat, terus harus yang kayak sedetail itu, kayak aku kayak mengikrarkan diri kalau aku hanya akan hidup di jalan Allah dan hidupku hanya untuk jalan Allah, yang kayak gitu, kayak benar-benar berikrar, dan itu di depan semua orang, ibaratnya kayak kamu lagi kayak orang lagi berusaha masuk Islam terus syahadat depan semua orang gitu, kayak gitu. Terus habis itu ntar organisasi ini tuh yang bakalan memantau sikiran ini terus, atau semua kader-kadernya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita keluar nih Tan, nanti bakalan ada orang-orang yang mencari kita, kayak kita tuh harus sampai dapet dan harus balik lagi ke sana. Kita tuh nggak akan pernah bisa keluar kalau udah masuk sana kayak gitu. Itu kenapa selalu ada yang bilang, makanya kalau misalnya udah masuk sana mah nggak bisa keluar. Pasti kalau nggak mati ya gila gitu. Ya, ini bisa dijadikan ini ide untuk membuat gerakan tersebut. Nanti Bung Sultan yang jadi ketua buat membuat gerakan tersebut, karena ini jika bisa menjadi sebuah keuntungan ya bagi pembuat gerakan tersebut, karena kalau misalnya para kadernya udah samina watona, udah benar-benar ikuti saja apa kata kiadah lah istilahnya, nah itu uang pun akan digelontorkan, kemudian juga akan manut-manut aja dari perkataan pemimpin tersebut. Dan ini menjadi gerakan yang bahaya, dan saya cukup sepakat sih andaikan si Hanung Bramantyo ini mengangkat isu ini dan mencoba untuk mengkritisi sisi tersebut kayak gitu, sisi gelap dalam tanda kutip ya, sisi gelap golongan yang dicap konservatif, karena efek dari konservatif itu kan bisa jadi nanti ngarahnya ke ekstremis seperti apa yang digambarkan oleh bukunya Muhlan dan filmnya gitu. Mungkin itu pembahasan kita pada malam hari ini. Mungkin terakhir ya dari Bung Sultan, Mbak Nilam sama Mbak Roza, pandangan pribadi dan pesan kepada teman-teman semua terkait film dan buku ini. Mungkin mulai dari Mbak Roza terlebih dulu. Aku Yo. ya kalau menurutku ketika aku nonton film ini itu sebenarnya ada sudut pandang yang aku anggap film ini bagus, tapi ada juga yang kurang gitu kan. Sebenarnya itu tergantung interpretasi masing-masing individu kan. Jadi kalau aku ngeliatnya memang si Hanung Bramantyo ini fokusnya itu ngangkat isu tentang kayak gituan, tapi memang realitasnya kayak gitu. Jadi ya tergantung, kalau dari aku rating filmnya 6, tapi 6/10, bukan yang film yang bagus banget gitu. Tapi secara Udah gitu. pesan moralnya
kayaknya bisa dapet ya kalau pesan moralnya dan pesan-pesan kecil yang didapatkan gitu. Aku nyebutin pesan moralnya. Ya. Moralnya, ya itu yang tadi aku udah bilangin gitu. Kalau kita tuh jangan terlalu gampang kecewa sama keadaan terus gampang menyalahkan Tuhan itu. Kadang aku pun juga ngerasain hal yang sama seperti yang Kiran rasain gitu, kayak ketika ditimpa satu ujian, ya Allah kenapa harus aku, padahal aku udah melakukan apa yang kau mau, tapi kenapa gitu. Padahal ketika kita ini apa ya, nggak tahu ya, tadi aku ikut kajian dan ada kata-kata yang menurutku relate gitu. Ketika si Kiran ini mencari Tuhan gitu, ada jalan atau pemikiran dia yang salah gitu. Sebenarnya hakikatnya kalau kita find God, itu sebenarnya kita tuh juga kan menemukan diri kita sendiri gitu. Ketika kita mencintai Tuhan kita tuh juga akan mencintai diri kita sendiri gitu. Karena it depends on creator kita, yaitu Allah gitu. Mungkin ini juga menceritakan jalan gimana ya, kisah dari Kiran yang gimana transformasinya berbeda gitu. Tapi di ending si Kiran ini menurutku itu bukan bertaubat juga, gimana ya, mengakui gitu apa yang dilalui itu udah salah setelah si ayahnya itu muncul di dalam, bukan mimpi tapi samar-samar gitu, tapi ayahnya ngasih pesan gitu. Ketika aku lupa kalimatnya, tapi seingatku si ayahnya tuh bilang kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah, Allah tuh bakal ngasih ujian pada kita. Nah, kenapa Allah tuh ngasih ujian pada kita? Supaya Allah tuh ngelihat bukti kita itu untuk mencari ridho Allah tuh udah sampai mana gitu kan. Gimana ya, cinta itu butuh pembuktian kan. Nah, Allah itu ngasih ujian itu ya sebagai tolak ukur bukti apakah kita benar-benar mencintai Allah sepenuhnya kayak gitu. Nah, mungkin ada beberapa orang yang dikasih ujian itu nggak sanggup, nggak bersabar, seperti apa yang dilakukan oleh Kiran kayak gitu. Moralnya kayak gitu kalau untuk aku gitu. Siap, terima kasih Mbak Roza. Lanjut, Bung Sultan. Ya, kalau aku sih mungkin 3 poin. Pertama, kalau di dalam Arkanul Bai'ah tuh poin pertama itu al-fahmu, faham bahwa apa yang kita, ini dalam konteks agama, bukan hanya agama, semuanya, apa yang kita lakukan, apa yang kita pahami, apa yang kita terima itu, jangan telan mentah-mentah gitu. Makanan aja nggak ada yang bisa kita langsung ini, harus kita kunyah gitu. Kita kunyah sampai kita ketemu titik paling krusial. Oh ternyata ini, oh ternyata ini, oh ternyata ini gitu. Karena never ending meanings gitu. Nah itu masalahnya. Jangan pernah bilang sesuatu itu pasti gitu. Segala realitas itu pasti never ending meanings. Itu pertama. Yang kedua adalah soal prasangka kita kepada Tuhan gitu. Kan selalu kita, kalau di film itu di akhir itu siapa Kiran itu lirih, dia mengucapkan subhanallah, maha suci Allah itu, dari segala prasangka-prasangkaku, dari segala kemarahan-kemarahanku gitu. Kita boleh marah lah sama Tuhan gitu, cuman dia tetap suci dari segala prasangka kita gitu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga adalah ada banyak realitas fenomena sosial yang penting untuk kita perhatikan gitu, terutama soal apa namanya, politik, karena itu menyangkut kehidupan kita, sosial, karena itu ada di sekitar kita, agama, karena itu yang kita anut gitu. Nah itu mungkin yang perlu benar-benar kita perhatikan dan apa ya, yaitu tadi faham dan menghilangkan prasangka, jangan mudah berprasangka gitu. Itu mungkin. Siap, paham. Lanjut ke Mbak Nilam terakhir, gimana pesan yang tadi disampaikan? Oke, thank you Fatan. Mungkin gini ya, kalau secara film itu udah diterangkan Mbak Reza tadi. Mungkin karena aku udah membaca bukunya terlebih dahulu, jadi excited aku mau nonton, kan masuk bioskop kayak excited banget kan, kayak wah aku akan nonton nih film yang udah aku tunggu-tunggu bertahun-tahun dari 2022 gitu. Tapi ketika masuk ternyata emang benar untuk standar penilaian aku, filmnya nggak begitu detail dan nggak begitu runtut, banyak loncat-loncatnya. Tapi untuk buku sendiri, aku suka karyanya Muhyiddin M. Dahlan ini, bagus bukunya, kayak benar-benar
bikin kita berpikir sendiri ini jalan ceritanya akan seperti apa, endingnya seperti apa, kita yang bangun sendiri kayak gitu. Aku bahkan nggak, aku yang masih penasaran banget sampai detik ini selama Kiran melakukan hal itu dia masih pakai jilbab itu atau enggak, karena dia tuh apa ya, kan di film kan ada kadang pakai jilbab enggaknya. Nah aku tuh pengen tahu banget itu gitu. Sama kalau menurut aku nggak masalah untuk kalian, nggak masalah untuk dapat mengkonsumsi buku, baik itu mungkin buku yang golongan kiri atau yang menurut teman-teman buku golongan kanan, atau itu teman-teman yang bukunya netral. Nggak apa-apa untuk memilih film yang mau ditonton, misalnya filmnya itu ada genre apa, karena untuk berbicara dan berdiskusi dengan teman yang tidak searus dengan kita harus paham dulu arus mereka apa, agar berdiskusinya nyambung, kemudian agar maksudnya biar kita ketika ketemu orang-orang seperti itu ya, kayak oh kita tahu pola pikir mereka tuh apa gitu. Jadi nggak apa-apa, it's okay. Mungkin buat teman-teman yang mau baca buku Muhyiddin M. Dahlan yang itu nggak apa-apa. Yang penting nanti bisa untuk bisa untuk apa ya, untuk menakar sendiri kira-kira nanti butuhnya sampai mana. Terus saya menurut teman-teman buku itu tuh bagian apa yang perlu diambil sama enggak, mana yang harus disaring kayak gitu deh intinya. Jadi mungkin itu dari aku. Overall karyanya bagus, aku saranin teman-teman buat baca dulu, dan khusus untuk moderatornya Fatan hari ini mungkin mulai dari Fatan dulu bisa kali ya untuk mencoba membaca buku tersebut. Itu aja sih, makasih. Oke. Baca dan nonton, baca dan nonton. Oke, terima kasih Mbak Nila, Mbak Roza, Bung Sultan yang telah menyempatkan waktunya pada malam hari ini untuk kita berdiskusi bersama-sama, membreakdown buku yang cukup fenomenal, film yang cukup kontroversial dari Muhyiddin M. Dahlan yang berjudul Tuhan Izinkan Aku Berdosa. Semoga apa yang sudah kita bahas pada malam hari ini memberikan insight, perspektif tambahan bagi teman-teman semua, dan diharapkan juga kepada teman-teman semua untuk terus melakukan diskusi, pembacaan secara luas, karena di masa yang akan datang kita akan mendapatkan informasi-informasi yang lebih luas lagi, sehingga kita harus mampu memfilter apa yang udah kita terima. Seperti itu. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Mbak Nila, Mbak Roza selaku narasumber yang sudah hadir di forum Inspirasi Arah Baru ini, Fodaru. Dan jangan lupa kepada teman-teman semua untuk stay tune lagi, karena di minggu depan bakalan ada diskusi-diskusi yang menarik lainnya. Dan sebelum saya tutup, sekali lagi saya ingatkan, insya Allah nanti dalam waktu beberapa bulan ke depan bakalan ada apa, Ton? Youth Political Leader Camp. Nah, bakalan ada di mute dulu. Di mute dulu. YPLC. Di mute. Oh. Youth Political Leadership yang insya Allah akan dilaksanakan di Jakarta atau Bandung atau juga. Jadi silakan teman-teman tunggu aja informasi. Oke, terima kasih banyak kepada Mbak Nila, Mbak Roza, teman-teman semua, semoga sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitasnya. Saya tutup. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Mbak Nila. Terima kasih. Ya, sama-sama.